Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan dari sesi yang pertama tadi tentang mikaweruh rarangken di atau awalan di dalam bahasa Indonesia. Kita langsung ke contoh saja, ya. Mengetahui dan mempelajari imbuhan di dan pengaruh atau maknanya di dalam kalimat. Oke. Rarangken hareup di fungsina pikeun ngarobah kecap benda jadi kecap pagawean. Awalan di berfungsi. Oke, awalan di berfungsi merubah kata benda menjadi kata kerja. Untuk lebih jelasnya kita simak dalam contoh berikut ini. Contohnya adalah kecap baju. Jika dimasukkan awalan di, maka jadi di baju. Kita lihat, kecap di merupakan kecap baju merupakan kata benda. Sementara di baju jadi kata kerja, artinya sedang menggunakan baju. Gitu. Kita agar lebih jelas kita aplikasikan dalam kalimat. Untuk kecap baju, kita buat contohnya kurang lebih seperti ini. Andi keur make baju. Nah, Andi sedang memakai baju. Kemudian yang di baju, contohnya Andi keur di baju. Artinya sama, hanya yang ini kalimatnya aktif, yang ini kalimatnya pasif. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, calana. Jadi di calana artinya seseorang sedang memakai celana. Selanjutnya, jilbab menjadi di jilbab. Artinya seseorang yang sedang memakai atau menggunakan jilbab. Topi. Jadi di topi artinya seseorang yang sedang memakai topi. Baik, itu saja ya untuk pembahasannya. Nah, sekarang tugas untuk teman-teman semua. Oke. Tugasnya adalah pek larapkeun rarangken di keun kawas contoh. Ya. Larapkeun rarangken di keun kawas contoh. Teman-teman tugasnya adalah kerjakan seperti contoh, nanti akan kita tampilkan contohnya. Menggunakan imbuhan di keun pada kata dalam kurung. Artinya mengaplikasikan awalan di keun terhadap kata yang ada di dalam kurung. Baik, ini adalah halamannya. Ya, ada di halaman 7 dan halaman 8. Oke, kita singkat saja. Contohnya. Oke, ini dia contohnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kecap dalam kurung ucap kumurid menjadi kecap diucapkan kumurid. Oke, nah ini yang menjadi tugas ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada di sini juga. Yang berikutnya, oke, hanya ada 10 nomor saja. Ya, hanya ada 10 nomor saja. Silahkan nanti tugasnya dikumpulkan via Google Classroom. Oke, ini contohnya. Tinggal diubah saja kata yang di dalam kurung ditambahkan imbuhan di ken. Jika ajak jadi diajaken. Jika anter jadi dianterken. Itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Hatur nuhun untuk kalian semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.